bahwa dari fakta hukum dalam persidangan pula, didapat fakta pada tanggal 23 Oktober 2023, termohon telah mengajukan surat permohonan konsultasi kepada DPR dengan nomor 129 dan seterusnya mengenai konsultasi penyesuaian peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Pengajuan surat tersebut diberikan di saat DPR sedang menjalani reses, sehingga rapat konsultasi tersebut tidak dapat diagendakan. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2023, termohon telah menerima berkas pendaftaran pasangan calon Prabowo Gibran berdasarkan PKPU 19 tahun 2023, di mana dalam pasal 29 ayat 1 PKPU Akuo menyatakan bahwa KPU menerima pendaftaran bakal calon pasangan calon pada masa pendaftaran. Berkenaan dengan hal tersebut, lampiran 1 PKPU 19 2023, Akuo telah menentukan bahwa tahapan pendaftaran bakal calon diawali pada tanggal 19 Oktober tahun 2023 dan diakhiri pada tanggal 25 Oktober tahun 2023, di mana waktu itu proses pemeriksaan kesehatan dan verifikasi dialokasikan mulai dari tanggal 26 Oktober 2023 hingga tanggal 12 November tahun 2023. Selanjutnya termohon pada tanggal 13 November 2023 menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2024 dan pada tanggal 14 November tahun 2023 melakukan pengundian serta penetapan nomor urut pasangan calon tersebut. Pengaturan waktu verifikasi ini pun juga diatur dalam pasal 42 ayat 1 PKPU 19 2023 yang menyatakan KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, pasal 10, pasal 18, dan pasal 19 paling lama 4 hari sejak diterima surat pencalonan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, meskipun termohon selaku penyelenggara pemilu berkewajiban menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat mempengaruhi norma berkenaan dengan proses pencalonan presiden dan wakil presiden tahun 2024, namun demikian termohon juga terikat dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan di atas. Tahapan pencalonan dan verifikasi hanyalah sebagian dari keseluruhan tahapan pemilu presiden dan wakil presiden, di mana setelah tahapan pencalonan, termohon harus melaksanakan tahapan berikutnya seperti tahapan masa kampanye dan tahapan lainnya sebagaimana telah diatur dalam lampiran PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum. Bergesernya salah satu tahapan dan jadwal penyelenggara pemilu dapat berimplikasi pada bergesernya tahapan dan jadwal berikutnya. Tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu sebagaimana telah ditetapkan tersebut juga telah mengakomodir adanya alokasi waktu untuk kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua. Dalam hal ini termohon ketika melaksanakan fungsinya dalam menyelenggarakan salah satu tahapan pemilu haruslah berhati-hati agar perubahan tahapan apapun tidak secara signifikan mengganggu jadwal atau tahapan berikutnya. Oleh karena itu, Mahkamah memandang termohon terikat kepada jadwal yang telah ditetapkan. Sementara itu, dengan urgensi yang sama, harus juga melakukan penyesuaian persyaratan sebagaimana telah diputuskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Meskipun demikian, seyogianya termohon juga tetap mengupayakan perubahan PKPU sesuai dengan proses sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundangan termasuk berkonsultasi dengan DPR. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, pada tanggal 31 Oktober tahun 2023 termohon telah melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah terkait usulan rancangan perubahan PKPU nomor 19 tahun 2023. Hal ini terdapat dalam isi surat KPU nomor 4.338 dan seterusnya tahun 2023 bertanggal 1 November tahun 2023 perihal permohonan harmonisasi rancangan peraturan KPU tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden, yang di dalamnya antara lain mengatakan bahwa termohon telah melaksanakan konsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat atau RDP pada hari Selasa 31 Oktober tahun 2023.
Adapun RDP tersebut telah menghasilkan kesimpulan menyetujui rancangan peraturan KPU tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan telah ditandatangani oleh Ketua Komisi 2 DPR, PLT Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Ketua KPU Republik Indonesia, Ketua Bawaslu Republik Indonesia, dan Ketua DKPP Republik Indonesia. Bukti yang sama juga menunjukkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 tersebut telah diadakan RDP Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI yang di dalamnya antara lain telah menyetujui rancangan peraturan KPU tentang perubahan atas PKPU 19 2023 vide bukti T8. Artinya dalam RDP tersebut seluruh fraksi di DPR menyetujui rancangan perubahan PKPU 19 2023. Fraksi yang dimaksud adalah representasi partai politik yang semuanya menjadi peserta pemilu tahun 2024 di mana masing-masing partai tersebut berhak dan memiliki potensi untuk mencalonkan pasangan calonnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 sepanjang memenuhi ketentuan Undang-Undang Pemilu. Secara faktual, tidak terdapat satupun bukti yang menunjukkan adanya partai politik yang menolak atau memberi catatan atas perubahan PKPU 19 tahun 2023. Bahwa lebih lanjut, berkenaan dengan kewajiban termohon untuk berkonsultasi dengan DPR dalam penyusunan PKPU, Mahkamah telah menegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92 tahun 2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum 10 Juli tahun 2017 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 78 tahun 2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September tahun 2002 yang dalam pertimbangannya antara lain menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan bahwa pertimbangan hukum tersebut menegaskan konsultasi dengan DPR merupakan salah satu syarat wajib bagi termohon untuk melakukan perubahan PKPU, sekalipun hasil konsultasi bersifat tidak mengikat termohon. Di satu sisi termohon harus menunggu hasil konsultasi dengan DPR untuk melakukan perubahan PKPU, namun di sisi yang lain tenggat waktu pendaftaran pasangan calon sudah harus ditutup pada tanggal 25 Oktober tahun 2023 agar termohon dalam melanjutkan tahapan pemilu tahun 2024. Bahwa berkenaan dengan hal itu pula, pada tanggal 1 November tahun 2023, termohon bersama Direktur Jenderal Peraturan Perundangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan harmonisasi rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum. Hal ini didasarkan atas permintaan termohon yang dibuktikan melalui bukti T8 berupa surat KPU